Dan marilah rubah paradigmanya. Di bulan Muharram ini sama besok pergi ke kantor, tapi sekarang kantor jadikan negeri akhirat. Pandanglah kantor itu adalah bukan lagi sebagai kantor, adalah masjid sama. Pada saat kita menyaksikan adanya kantor itu bukti wujudnya Allah, maka di situ kantor itu sudah menjadi masjid. Tempat kita adalah merasakan kehadiran wujudnya Allah. Inilah yang harus kita rubah. Maka mulai besok silakan sama dagangnya, sama kerjanya, sama posisinya, tapi paradigmanya dihijrahkan oleh kita. Jangan dipandang makhluk sebagai makhluk. Itulah Imam Ghazali berkata, siapa orang yang melihat rumah kambing yang nampak hanya rumah dan kambing, sungguh dia itu masih buta pandangan batinnya. Mengambil dari hadis baginda Nabi, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Siapa memandang segala sesuatu tapi tidak mampu melihat sang kehadiran, bahwa sesungguhnya tidak akan ada sesuatu kecuali karena adanya wujudnya Allah. Maka di dalam hikmah yang keberapa Syaikhullah menjelaskan begitu panjang, ya, tidak akan ada sesuatu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi anjini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam jamaah pengajian hari Kamis malam Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Insyaallah pada malam hari ini kita di penghujung, ya, masih Muharram, ya. Maka marilah kita sama-sama menjadikan bulan Muharram adalah sebagai titik hijrah, ya. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah dihijrah dari Mekah menuju Madinah dan dihitung menjadikan awal perhitungan adalah tahun Komariah. Maka hijrah adalah merupakan sebuah titik balik, ya, yang harus kita lakukan kalau seandainya kita ingin menggapai bahagia dohir dan batin. Maka kita harus selalu meningkatkan hijrah. Maka Abah sering menceritakan tentang kejadian di bulan Muharram adalah yang disahkan oleh Allah. Pada dasarnya adalah juga peringatan kepada kita semua. Marilah kita di bulan Muharram ini bebaskan diri kita dari penyakit kulit. Marilah kita bebaskan di bulan Muharram ini, bebaskan dari kebutaan. Sebagaimana adalah Nabi Allah Yakub di bulan Muharram bebas dari penyakit buta. Sebagaimana Nabi Allah Ayub bebas dari penyakit kulit pada bulan Muharram. Dan juga marilah kita bebaskan dari penjara belenggu jasad. Sebagaimana Nabi Allah Yusuf keluar dari penjara. Dan marilah kita bebaskan di bulan Muharram ini dari nafsul ammarah. Sebagaimana Nabi Ibrahim dibakar oleh api, ya. Dan marilah kita juga di bulan Muharram bebaskan diri kita adalah sebagaimana adalah Nabi Nuh adalah dengan guyuran banjir, ya, dan juga Nabi Yunus keluar dari ikan. Demikian pula Ashabul Kahfi keluar dari guha. Pada dasarnya kisah itu semua Allah ingin menjelaskan kepada kita seluruh manusia. Pada dasarnya itulah persoalan-persoalan manusia. Yang pertama, manusia itu punya penyakit kulit, itu yang membuat manusia tidak bahagia. Yang kedua, manusia itu punya penyakit buta hatinya. Kata Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Buta. Kata Allah, wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayyunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha
ulaika kal an'am. Maka di bulan Muharram ini sebagaimana Nabi Allah Yakub, marilah kita bebaskan dari buta mata hati kita. Dan juga marilah kita bebaskan dari penjara jasad. Maka inilah yang selalu diingatkan, manusia itu seperti korsel kalau seandainya tidak berubah. Manusia seperti hamster yang muter di tempat yang sama. Nah inilah yang menjadikan manusia tidak bahagia, yang menjadikan manusia tidak mau berubah, kayak hamster. Dia nggak sadar muter di tempat yang sama. Dan demikian pula kayak naik korsel, naik dari tempat yang sama dan dia turun di tempat yang sama, tidak melanjutkan perjalanan. Maka itulah Syekh Athaillah ingatkan di dalam kalimat hikam, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir roha yasiru wal makanul ladhi irtahala ilah walladhi irtahala anhu walakin irhal minal aqwan ilal muqawwin. Janganlah engkau bepergian dari makhluk menuju makhluk. Muharram sama saja tahun lalu dan hari ini masih belum bebas dari penyakit kulit, belum bebas dari kebutaan, belum bebas dari manusia jasad. Nah inilah. Maka dikatakan oleh Syekh Athaillah, janganlah kamu berlatar hal min kaunin ila kaunin. Fatakuna kahimari roha, engkau akan menjadi keledai yang mengitari penggilingan. Inilah yang manusia setiap hari bekerja, kantor, rumah, waktu sholat, kantor, rumah. Ini terjadi tanpa adanya frekuensi dan vibrasi, tanpa ada kehadiran. Menjadikan sebuah ritual, menjadikan sebuah kegiatan yang tidak hidup, tidak ada perubahan tadi semua, dari tahun ke tahun sampai kematian. Maka Syekh Athaillah ingatkan, walakinir hal minal aqwani ilal muqawwin, maka pergilah dari satu alam, pergilah dari seluruh alam kepada sang pencipta alam. Pergilah dari makhluk menuju khalik, barulah itu disebut hijrah. Makanya kalau kita bekerja tiap hari hanya kantor rumah, kantor sawah, kantor kebun, kantor laut, rumah toko, berarti kita setiap hari tidak melakukan perubahan apa-apa, hanya berpindah dari satu makhluk menuju makhluk yang lain. Itu tidak akan bahagia. Maka tidak bisa diharapkan di penghujungnya adalah husnul khotimah, karena pergerakannya di luar kesadaran tadi semua. Maka inilah Syekh Athaillah mengaitkan dengan hadis baginda Nabi, ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatajawwajuha fa hijratuhu ila hajar ilaih. Fafham qaulahu alaihi salatu wassalam. Jadi dalam ini beliau mengambil dari hadis baginda Nabi, innamal amalu binniyat. Maka oleh karena itulah mari kita rubah paradigma kita, bukan berjalan dari makhluk menuju makhluk. Walaupun ke kantor, pandanglah, kata Abah juga, cara memandang sekarang ini harus kita rubah. Maka melihat segala perkara, rasakan adanya segala perkara itu bukti wujud Allah. Maka kalau kita sudah terbiasa memandang segala perkara yang dipandang Allah, ya segala sesuatu itu bukan Allah, tetapi wujudnya segala sesuatu bukti adanya Allah. Maka sekarang pandanglah kantor itu bukan lagi adanya kantor, adanya kegiatan kantor,
melihat gerak kita, melihat fi'il Allah, melihat adanya kantor merupakan bukti wujud adanya Allah. Maka berbeda pandangannya. Memandang benda yang sama, satu dilihat dengan ro'ah, melihat makhluknya, tapi dilihat dengan pandangan batin yang disebalik makhluknya. Inilah yang Allah ingatkan, unduru mada fis samawati wal ardh. Maka sekarang kegiatan di toko jadikan akhirat, kegiatan di kantor jadikan negeri akhirat, kegiatan di sawah jadikan kegiatan negeri akhirat. Maka tidak ada dikotomi antara masjid dan sawah, tidak ada dikotomi antara masjid dan kantor. Kalau kita pandang semuanya sebagai adalah wujudullah, ainullah, maka seluruhnya menjadi ibadah dari semuanya. Maka inilah, dan itulah cara kita, metodologi kita bagaimana mendapatkan segala perkara adalah pada saat Bapak suka sebuah tanah yang bagus, pandanglah adanya tanah itu sebagai wujud. Wujud itu bukti adanya Allah. Tuh. Dan pandanglah wujudnya sebagai Nur Muhammad. Maka insya Allah, percaya sama Abah, latih oleh kita di penghujungnya, kedip, itu dalam hati, semoga tanah ini sebagai Nur Muhammad menjadi milik Nur Muhammad, karena pada dasarnya kita juga Nur Muhammad. Inilah cara pandang. Maka tadi, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dari apa yang telah Allah anugerahkan pada dirimu, jadikan negeri akhirat. Toko yang kamu miliki, jadikan negeri akhirat. Kantor yang kamu bekerja, jadikan negeri akhirat. Dan juga pada apa nikmatul ijad pada diri kita, adanya wujud kita, jadikan negeri akhirat. Dan melihat kita, jadikanlah bukan lagi mata tapi basar. Jadikanlah telinga kita bukan lagi hanya telinga tapi samanya Allah. Maka segala gerak kita adalah mampu melihat fi'ilnya Allah. Karena la tataharraku zarratun illa bi'idnillah, tidak akan bergerak kita. Nah, itu sudah berubah, hijrah. Berarti kita sudah bebas dari hamster yang hanya bergerak dari makhluk menuju makhluk. Bahkan Bapak gerak ke masjid, tapi kalau Bapak pandang sebagai makhluk, maka masjid itu dunia. Inilah, sesungguhnya dunia atau akhirat itu tergantung kita mampu melihat Allah. Kalau seandainya pasar kita mampu melihat wujud Allah, maka sesungguhnya pasar itulah masjid. Pahami ya? Jadi bukan letak. Makanya tadi kepada Allah itu tidak ada isim makan dan tidak isim zaman. Dan Allah kodimnya bukan kodim idofi, bukan kodim zamani, tapi kodimnya Allah kodim zati dari semua. Maka berarti segala perkara yang ada, yang wujud, maka kita pun akan mampu melihat kidamnya Allah mendahului segala yang ada berikutnya yang muhaddas tadi semua. Maka memandang segala perkara dengan wujud, maka apalagi kita sudah mampu memandang kodim zati, maka disitulah sebetulnya kunci kepada kita menarik apapun yang kita ingin kita miliki sebenarnya. Mari katakan oleh suatu la tarhal min kaumin ila kaumin fatakuna kaimari roha. Janganlah kamu berpindah dari satu alam menuju alam, dari satu makhluk menuju makhluk. Dan marilah rubah paradigmanya. Di bulan Muharram ini sama besok pergi ke kantor, tapi sekarang kantor jadikan negeri akhirat. Pandanglah kantor itu adalah bukan lagi sebagai kantor, adalah masjid sama. Pada saat kita menyaksikan adanya kantor itu bukti wujudnya Allah, maka di situ kantor itu sudah menjadi masjid. Tempat kita adalah merasakan kehadiran wujudnya Allah. Inilah yang harus kita rubah. Maka mulai besok silakan sama dagangnya, sama kerjanya, sama posisinya, tapi paradigmanya dihijrahkan oleh kita. Jangan dipandang makhluk sebagai
makhluk. Itulah Imam Ghazali berkata, siapa orang yang melihat rumah kambing yang nampak hanya rumah dan kambing, sungguh dia itu masih buta pandangan batinnya. Mengambil dari hadis baginda Nabi, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Siapa memandang segala sesuatu tapi tidak mampu melihat sang kehadiran, bahwa sesungguhnya tidak akan ada sesuatu kecuali karena adanya wujudnya Allah. Maka di dalam hikmah yang keberapa Syaikhullah menjelaskan begitu panjang, ya, tidak akan ada sesuatu perkara kecuali karena adanya Allah, adanya wujudnya Allah. Tidak ada yang wujud kecuali karena wujudnya Allah. Maka jangan kita salah yang melihat dengan yang di luarnya, tapi lihatlah yang di sebaliknya dari semua. Maka dikatakan apa namanya di dalam penghujung kalimat ini, apa namanya, kaifa yutasawwaru ayyadul sayyid walau lahu ma kana wujudu kulli syai'in. Jadi kalau bahasanya, bagaimana bisa alangkah mengherankan bagaimana bisa keberadaan nampak atau bukan, ya. Jadi intinya tidak mungkin ada sesuatu kecuali adanya wujud Allah. Nah, ini yang harus dilatih. Ini benar-benar harus dilatih. Makanya kata Allah, maka kata apa? Mengingat Allah itu dengan syariat, dengan ucapan dan perbuatan. Ayat tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa ingat pada Allah dengan ucapan. Tapi bisa ingat Allah dengan perbuatan. Sholat, ke kantor, berjalan, nyangkul, apapun kegiatan, maka sesungguhnya kita sedang melihat fi'il Allah. Mengingat Allah dengan syariat, dengan ucapan dan perbuatan. Tapi mengingat Allah dengan tariqah, dengan hati. Mengingat dengan hati itu tandanya mengingat Allah adalah dengan tariqah. Dan tariqah itu mengingat Allah dengan hati. Syariat itu adalah mengingat Allah dengan ucapan dan perbuatan. Hakikat itu adalah mengingat Allah dengan rasa. Misalnya ada angin niup terasa, nggak mungkin ada angin ini dirata. Maka kita katakan Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, terasa kepada muka dingin tadi semua, ya. Atau dari rasa apapun, rasa manis, rasa asin, rasa kopi, rasa dohir, rasa batin, rasa ngilu, rasa gatel, semua mengingat Allah dengan hakikat itu bisa dengan rasa. Bapak makan durian, rasa. Bahkan hubungan badan dengan istri itu juga berarti kamu akan membuktikan pada saat rasa itu datang, berarti sedang wahwa ma'akum aynama kuntum, bersama Allah. Nah, sementara mengingat Allah dengan ma'rifat adalah dengan penglihatan, melihat segala perkara yang wujud. Ingat itu. Makanya dalam kalimat hikam min kaifa tasawwaru ayyadul sayyid wa huwa alladhi adhara kullu shay'in kaifa tasawwaru ayyadul sayyid wa huwa alladhi adhara bi kulli shay'in kaifa tasawwaru ayyadul sayyid wa huwa alladhi adhara bi kulli shay'in, dan selanjutnya sampai di ujungnya dikatakan oleh Syaikhullah, ada kaifa tasawwaru ayyadul sayyid wa huwa al-ghaibu alladhi laysa ma'ahu shay'un kaifa tasawwaru ayyadul sayyid wa huwa aqrabu ilaika min kulli shay'in wa kaifa tasawwaru ayyadul sayyid walau lahu ma kana wujud kulli. Aneh tuh muat ayat ini perkara lamun daya Allah kan
Allah dalil adanya makhluk. Apanya? Wujudnya makhluk tadi ya. Maka la tarhal min kaumin ila kaumin fatakuna kalimat roha. Sekarang mari kita hijrahkan. Yang biasanya yang kita lakukan adalah kantor dia kan sebagai makhluk, sawah, nyawa sebagai makhluk, jualan di toko sebagai makhluk. Jadikan sekarang ada negeri akhirat. Itulah kata Allah, wabtagi fima amrallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuh, sebenarnya bisa berubah nasibmu. Maka kata kalau ingin lihat mobil lewat showroom, lihat mobil itu, wujudnya mobil itu adalah wujudnya Allah. Jangan ragu-ragu. Nggak ada yang mewujud kecuali dia yang wujud. Tuh, cara menarik segala perkara hadirkan Allah adalah hadirnya. Itulah kenapa sifat nafsiyah itu al-wujud tadi semua. Maka tadi kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah, dari apa yang telah Allah anugerahkan pada dirimu penglihatanmu, jadikanlah negeri akhirat. Berarti sekarang bukan lagi mata tapi basar. Dari apa yang telah Allah anugerahkan pada telingamu, maka sekarang mendengar itu bukan lagi telinga tapi sama. Pada saat kita berdiri, kaki ini berjalan menuju kantor, apapun yang dilakukan dengan kaki jangan lagi dipandang sebagai kaki. Jadikan negeri akhirat adalah iradah. Maka demikian waktu sholat kita kaki berdiri, tangan takbiratul ihram, badan ruku dan sujud, lihatlah itu sebagai fi'il Allah. Berdirinya pada kudrat iradah Allah, kalam yang keluar adalah pada kalam Allah, penglihatan pada basar Allah, pendengaran pada sama Allah, tertib dan tumaninah datang dari ilmu Allah. Maka sekarang akan berubah ya. Maka inilah konsep sebetulnya adalah sekarang zaman kuantum, memandang segala sesuatu yang di sebaliknya. Tuh, kita kalah dengan orang ya, memandang segala yang kita pandang bukan lagi. Itulah kata Imam Ghazali dari hadis panggilan Nabi, mana bahwa kulla syai'in malam ya Allah fahuwal batil. Kalau kamu melihat segala sesuatu itu hanya yang nampak, hanyalah apa yang kau lihat dengan mata batin, maka sesungguhnya kamu itu adalah buta dari semua ya. Nah inilah kenapa manusia di alam dunia ini tidak mau hijrah di bulan Muharram, karena masih buta. Itulah tadi. Inilah kenapa Nabi Yakub di bulan Muharram bebas dari penyakit buta, sehingga kita mengerti yang sebenar-benarnya ada, yang sebenar-benarnya wujud hanyalah diri Allah. Itulah. Maka insya Allah segalanya menjadi ibadah kepada kita. Bahkan sekarang oleh Abah ditarik itu dijadikan alat. Pada saat melihat segala sesuatu, adanya segala sesuatu itu adalah sebagai bukti wujudnya Allah tadi. Maka dalam hikmah yang lain ya, al-kaunu kulluhu zulmatun, segala sesuatu itu adalah mati tadi semua ya. Wa inna ma ana rabbuka wal haqqi tadi semua. Adapun yang meneranginya, yang membuatnya ada, yang membuatnya nampak, yang membuatnya mawujud, karena adanya Allah al-haq pada segala sesuatu. Itulah tadi kaifa tasawwaru ayyadu syai'un wa huwa alladhi du'a bi kulli syai'in. Bagaimana akan dibayangkan Allah terhalang oleh sesuatu, padahal Allah lah yang dohir pada segala sesuatu. Maka Allah lah yang ada sebelum ada sesuatu, dan Allah tetap ada setelah hilang segala sesuatu tadi. Karena sesuatu itu adalah makhluk, sesuatu itu adalah kawan, maka semua kawan
apa namanya, al-kaunu kullu hikmatun, semua kawan, semua sesuatu, semua makhluk, maka dia halikun, kullu syai'in halikun illa wajhahu, yang ada hanya wajah Allah. Nah, disitulah kita akan yang dimaksud melihat adanya segala sesuatu, melihat Allah, karena di situ sesungguhnya sesuatu itu tidak ada. Maka pada saat kita anggap sesuatu itu tidak ada, maka yang ada hanya Allah itu. Inilah cara gagah kita merasakan sesungguhnya diriku tidak ada, sesungguhnya diriku ini mati. Pada saat ada itikad sebenar-benarnya diriku ini tidak ada, maka akan timbul kekuatan dahsyat pada dirimu. Berarti kalau begitu siapa yang ada? Sebenarnya diriku itu mati. Kalau begitu siapa yang hidup ini? Oh, coba. Kalau begitu kalian akan beda dengan yang sebelumnya. Kalian akan bisa merubah segalanya. Itu yang harus dibedakan tadi semua. Ya. Makanya inilah tentang tauhid. Orang kalau keyakinan tauhidnya tidak ada, memblek tadi semua. Salatnya syirik, ya. Memblek dunia nak, memblek keyakinan nak, memblek ilmu nak, memblek paham nak. Kerja jadi cuma hanya berupa rutinitas saja. Betul-betul kayak apa? Kayak kayak si Kabayan. Kabayan mau kemana Kabayan? Mau ke ladang. Mas Pul Hadi ada kemana? Ke kantor. Nah, gitu. Mau ngapain Mas Pul Hadi ke kantor? Di sawah. Mau nanam pisang. Gitu. Kan si Kabayan ditanya, Kabayan mau kemana? Mau ke ladang. Ngapain ke ladang Kabayan? Mau nanam pisang. Kenapa kamu nanam pisang Kabayan? Supaya bisa dimakan. Buat apa kamu makan pisang Kabayan? Supaya besok bisa pergi ke ayo. Kemana Mas? Ke kantor. Ngapain Mas ke kantor? Supaya besok orang bisa makan. Kenapa Mas makan? Supaya besok bisa ke kantor. Itu sebenarnya sama. Kapan-kapan ada tukang cukur, ada memang kata cukur, ada nyukur, kenal nyukur, kenangan kelahar, kenal dahar, supaya isukan bisa nyukur. Ini kabeh dalam makia. Kapan-kapan ada jaga, kenal jaga. Supaya bisa menang gerahar, kenal dahar, supaya suka bisa jaga. Ini tidak akan berubah kepada siapapun dari kita semua. Maka latar al-min kaulin ila kaulin fatakuna kalimat Allah. Jangan, maka Allah wabtadi bima taqallahu darul akhir. Dari apa yang telah Allah anugerahkan, apakah punya toko wahyukur, apakah punya toko grosir, apakah punya kantor, apakah punya sawah, apakah punya kebun, ayo kita rubah paradigmanya. Jadikan semuanya wabtadi bima taqallahu darul akhir. Baru kata Allah wala tansa nasibaka minal, akan berubah sekarang. Melihat sawah, melihat wujudnya sawah, melihat kedip kumaneh tuh. Nu aing datang sok percaya. Yang kudu latihan. Pas kedip, kunaon sih kameureun kan. Bener. Keyakinannya memblek. Tadi semua ya. Nah ini yang harus dibangun. Ada iseng sekali-kali hidup bergerak. Wah, pede. Gusti abi pede ayeuna naon aktif laut jeung labi.
Isengnya jeung Allah dah mana yang satu saat dijawab karek mana kaget. Hah? Boleh kalipain jadi. Mulai mana muncul yakin. Dan pasti dipercaya asalnya. Dan boleh lagi abad dipercaya asalnya. Di dulu kan mahal aja. Nah inilah orang Islam. Batul harus ke mana ini. Tempat dulu ada Hindu, ada Kristen, ada Buddha. Terus bisa ngeding batul. Dia pakai sujud jangan bisa naon teh wae. Ibah tarangnya dongak. Langsung ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tadi semuanya. Jadi ini yang harus hijrah. Kenapa dikisahkan di bulan Muharram Nabi Ayyub bebas penyakit kulit? Maksudnya kersawai urang, sahawai urang wayang rubat, harubah di bulan Muharram supaya orang bebas tidak penyakit kulit itu. Nah, penyakit kulit tadi selalu memandang segala perkara cangkangnya kulit. Nah, tuh tadi ada penyakit kulit teh jelema anu cicingna dina makor sare. Maka tadi subhanallah wa minan nasi may ya'budullah ala harfi. Aya jelema ibadah ka kami teh pakai pinggir kulit. Maka cangkangna ngadat indomie dihakan plastikna. Ngadahar duren, ngadahar kulitna. Pas giliran penting muka BH dikenyotan BH-na. Tak penyakit kulit. Tapi jadi alina berilmu dina kulit giliran nakal duren dipiculkan. Tuh, nyaho, dia anu diteangan teras, rasa. Giliran penting berarti eluncing. Oh, giliran ngaji kulit deui. Inilah yang harus dipahami tadi semua ya. Maka juga jangan kita di bulan Muharram ini harus bebaskan sebagai Nabi Yakub dari kebutaan, ulah salah melek tadi semua ya. Tadi maka penglihatan manusia dibagi dengan penglihatan mana berit ya disebut hona iya mah panon anu pencelikna para ningali bujur ningali peteng tapi ningali Allah mah nadoro umat batin tuh bisa tuh ningali umat batin. Coba ingatkan wajah bapak ente, kebayang tuh. Paketnya lewat. Sok bayangkan rumah masing-masing di rumah. Nah, asup ke kamar, asup ke depan tempat rumah kita. Kebayang nggak pintu rumah kita? Begitu masuk, belah kiri ada apa? Nah, terus kena imam. Di mana TV? Bukan TV. Untuk kami ya wayahna eueuh berarti. Coba bayangkan. Berarti batin kita bisa melihatnya. Begitulah mata dohir kita, mata batin kita bisa melihat jauh. Maka ada ro'ah, ada nazar, ada basirah, ada absar, penglihatan Allah, ada semua ya. Maka itulah kenapa setiap orang memandang satu huruf dalam Al-Quran, satu ayat. Bagi orang yang penglihatannya ro'ah beda dengan nazar beda dengan basirah beda dengan absar, beda kedalaman untuk memahami daripada kalimat-kalimat itu. Ya. Demikian pula di bulan Muharram membebaskan Nabi Yusuf dari penjara. Maka hijrahkan. Maka dengan riyadhah saum 40 hari, nabeti 40 hari, puasa Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat, saum lawan tubuh. Tadi semua. Karena kita harus keluar dari gulit. Inilah tubuh kita sendiri adalah penjara buat diri kita. Inilah baginda Nabi ditegur oleh Allah. Ya Muhammad, wastabjir lidzambika. Mohon ampunlah atas dosa. Air dan diwujudika dari dosa kamu merasa ada di surga. Nah tadi orang yang belum mengerti tentang hakikat sifat nafsiyah bahwa sebenar-benarnya yang boleh ada, yang sebenar-benarnya hanya diri,
hanya satu diri Allah. Maka kalau ada diri yang lain, ada wujud yang lain, maka disitulah seluruh ibadahnya hancur. Maka tadi kata Allah, wahum yasabuna wahum ya'annahu yusinuna sun'a, semuanya adalah sia-sia. Maka marilah di bulan Muharram ini jelaskan juga adalah Ashabul Kahfi keluar dari gua. Tadi semua jiwa kita lahirkan tadi, maka supaya bisa berjalan di bulan Safar, Maulid lahirkan di bulan Maulid, tadi semua nanti mi'rajkan di bulan Rajab tuh dari semua ya. Terus sampai Dzulhijjah di penghujungnya. Itu saja lah, karena Abah kurang enak perut nih, semua ya sehat. Yang penting mari besok Sabtu malam Minggu sebagai pengakhir. Tapi kalau yang mau mandi malam ini silakan. Ayo sucikan diri dohir. Mandi dengan sebenar-benarnya mandi, sucikan tadi semua ya. Karena kalau tidak disucikan tubuh ini terus, kita ini hanyalah akan bergerak dari makhluk menuju makhluk dari semua ya. Marilah kita hijrah di akhir Muharram, mari kita sucikan dan kemudian kita lanjutkan perjalanan ke Safa, lahirkan Titul Ma'ani di Maulud, maulidkan diri kita yang sejati, kemudian nanti di Jumadil Awal, Jumadil Akhir, maka temukan Ma'ul Hayat, mi'rajkan ruh kita di Rajab, sempurnakan tubuh kita Sya'ban, maka di penghujungnya adalah kawinkan Rajab dan Sya'ban di Ramadan, supaya id ada yaul, dan untuk tubuhnya ada ayyada yu'ayyidu, akan bahagia dohir batin, yang akhirnya Syawal akan ada perubahan salah, maka akan terjadi peningkatan iman, peningkatan ilmu, itu Syawal. Sampailah Dzulqa'dah, maka kita sudah istiqomah, sudah duduk siap-siap untuk wukuf di Dzulhijjah untuk mengenal sejatinya diri. Tadi adalah waqafah, merenungkan untuk kembali lagi kepada Muharram. Itu saja perjalanan setahun itu, dari Muharram menuju Dzulhijjah. Maka bulan yang disucikan oleh Allah dalam setahun itu ada 4 bulan. 1 Muharram, 2 Rajab, 3 Dzulqa'dah, 4 Dzulhijjah. Ramadan itu nggak termasuk bulan yang disucikan, cuma dibalik menjelma gede-gede ada semua. Jadi dan sodakoh mau biar taraweh pas malam suntuk, itu pernah dicontohkan buang-buang ada semua ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.